Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Kali ini kita akan mempresentasikan tugas UAS dari manajemen operasional. Kita dari kelompok 14. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Pit Sudarawarti dengan nomor NIM 2202010101027. Lanjut, Mbak Heni, silakan memperkenalkan Ya, diri. saya Heni Sulistiawati dengan NIM 222010101038. Silakan rekan saya. Iya, dengan saya Remarat Panjaitan dengan NIM 220201010102366. Oke, setelah memperkenalkan diri semuanya, kita mulai. Saya share screen dulu ya. Sudah terlihat teman-teman? Oke, Sudah. sip, sudah Mbak. Sudah ya. Oke, sebentar. Saya tampilkan dulu. Tunggu, ini mana nih slideshow-nya nih? Oke, ini dia. Manajemen operasional 2 kelompok 14. Pit Sudarawarti, NIM 2202010101027. Tadi juga sudah diperkenalkan Mbak Heni dengan nomor NIM 2202010101028. Juga ada Mbak Rumarat Panjaitan di nomor NIM-nya 2202010101026. Analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi kedai kopi Diorama. Kita langsung menuju ke pembahasan. Budaya minum kopi atau ngopi sudah merupakan kebiasaan tersendiri bagi masyarakat kita saat ini. Bahkan kebiasaan ini sudah menjadi turun-menurun dan memiliki gaya atau bahkan sudah menjadi tradisi unik di beberapa daerah di Indonesia. Konsumen mulai menyadari bahwa kopi bukan hanya sekedar komoditas untuk dikonsumsi, melainkan kopi menjadi bagian penting dari hidup setiap konsumennya. Kedai kopi Diorama hadir dari inspirasi kebiasaan pribadi pemiliknya dalam menikmati kopi buatan sendiri di teras rumah. Selain ditandai pula oleh tren menyeduh kopi di rumah menggunakan aneka peralatan manual brewing, ini ditandai dengan tingginya rasa keingintahuan akan banyak hal dari jenis kualitas kopi yang diseduh sampai teknik yang dilakukan hingga secangkir kopi dapat dinikmati. Dari kebiasaan sederhana ini, lahirlah ide untuk mendirikan kedai kopi rumahan yang dikenal sebagai kedai kopi Diorama. Kondisi ini berbanding lurus dengan meningkatnya kebiasaan masyarakat untuk nongkrong dan menikmati kopi di kedai-kedai kopi. Saat ini kedai kopi sangat banyak bermunculan dengan beragam tampilan, segmen, dan menu yang terus berkembang. Namun, seiring dengan menjamurnya bisnis kedai kopi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan persaingan yang ketat bagi para pelaku usaha yang bergelut di bidang kopi. Hal tersebut juga membuat kedai kopi Diorama harus mampu berinovasi dan beradaptasi, serta harus memiliki strategi yang tepat agar bisa bersaing. Dalam industri makanan dan minuman, khususnya kedai kopi, rantai pasokan yang efisien dan lokasi produksi yang strategis merupakan dua elemen krusial yang dapat menentukan keberhasilan sebuah usaha. Untuk mengidentifikasi elemen-elemen rantai pasok di kedai kopi ini dan menentukan strategi yang tepat, dilakukan analisis sederhana terhadap beberapa aspek dari kedai kopi ini. Berikut adalah tampilan fotonya. Untuk kajian literaturnya, menurut Said, tahun 2006, supply chain management adalah pengelolaan informasi, barang, dan jasa mulai dari pemasok paling awal sampai ke konsumen paling akhir dengan menggunakan pendekatan sistem yang terintegrasi dengan tujuan yang sama. Rantai pasokan dalam industri makanan dan minuman melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengadaan, bahan baku, produksi, distribusi, hingga interaksi dengan pelanggan akhir. Menurut Fatur Rahman dan Anur di tahun 2015, elemen-elemen utama dalam rantai pasokan meliputi pemasok bahan baku, di mana kualitas dan keandalan pasokan bahan baku ini sangat mempengaruhi efisiensi rantai pasokan. Yang kedua adalah pengolahan bahan baku menjadi produk akhir dengan mempertimbangkan efisiensi dan kualitas. Lalu untuk bagian distribusinya, pengaturan distribusi yang efektif untuk menjamin produk sampai ke pelanggan dengan tepat waktu. Dilanjutkan dengan interaksi dengan pelanggan, yaitu membangun hubungan baik dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan. Penilaian lokasi produksi.
Pemilihan lokasi produksi yang optimal adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan bisnis. Menurut Kusuma Wijaya 2014, kriteria yang biasanya digunakan dalam penentuan lokasi mencakup: satu, biaya tenaga kerja, di mana evaluasi biaya upah yang harus dibayarkan di lokasi tersebut. Yang kedua adalah biaya transportasi, yaitu analisis biaya yang diperlukan untuk mengangkut bahan baku dan produk jadi. Yang ketiga adalah aksesibilitas pasar, di mana kemudahan akses pelanggan ke lokasi produksi atau distribusi. Lalu selanjutnya adalah kebijakan pemerintah, di mana peraturan dan insentif yang diberikan oleh pemerintah lokal, serta yang terakhir adalah faktor-faktor lingkungan, di mana pertimbangan terhadap dampak lingkungan dan keberlanjutan usaha. Untuk metode evaluasi lokasi, berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi lokasi potensial antara lain. Satu, penilaian hasil value menurut Budi Santoso 2016 dalam teori analitik hierarki proses atau AHP. Penilaian hasil value melibatkan pemberian bobot pada berbagai faktor dan penilaian kualitatif untuk memperoleh skor akhir yang menggambarkan keunggulan masing-masing lokasi. Yang kedua adalah perbandingan biaya cost comparison oleh Mulyadi 2015 mengemukakan bahwa perbandingan biaya adalah metode dasar untuk membandingkan total biaya operasional di berbagai lokasi, mencakup biaya tetap dan variabel. Untuk yang ketiga, analisis titik impas atau break-even point analysis menurut Mulyadi 2015, eh, analisis titik impas ini digunakan untuk menentukan jumlah minimum produk yang harus dijual untuk menutupi total biaya produksi dan operasional. Yang keempat adalah model transportasi Stephenson atau 2018 menjelaskan bahwa model transportasi digunakan untuk mengoptimalkan distribusi barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan tujuan meminimalkan biaya transportasi. Berikut adalah metode pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi elemen rantai pasokan dan lokasi produksi. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemilik dan anggota keluarga yang terlibat dalam operasional kedai kopi, observasi langsung, dan pengumpulan data sekunder dari literatur terkait. Analisis dilakukan dengan menggunakan beberapa metode evaluasi lokasi, seperti penilaian, hasil value, perbandingan biaya, analisis titik impas atau BEP, dan model transportasi. Lalu selanjutnya adalah pembahasan analisis. Proses-proses yang terlibat dalam rantai pasokan kedai kopi diorama. Untuk mengidentifikasi elemen-elemen rantai pasok di kedai kopi diorama dan menentukan strategi yang diwakili, dilakukan analisis sederhana terhadap beberapa aspek dari kedai kopi ini. Elemen-elemen rantai pasok yang ada meliputi pemasok bahan baku, proses produksi, distribusi, dan interaksi dengan pelanggan adalah sebagai berikut. Pemasok bahan baku untuk biji kopi, sumber biji kopi diperoleh dari pemasok lokal dengan kualitas dan jenis sesuai dengan yang telah diinginkan. Biji kopi yang digiling sendiri oleh pemilik kedai. Bahan makanannya, yaitu bahan baku untuk makanan ringan dan berat seperti stick, rice bowl, dan bakery, diperoleh dari pemasok dan disiapkan oleh istri dari pemilik kedai. Lalu selanjutnya adalah bahan baku minuman non-kopi. Bahan untuk minuman alternatif bagi pelanggan yang tidak menyukai kopi diperoleh dari pemasok. Lalu untuk penggilingan biji kopi dilakukan oleh pemilik kedai, pembuatan minuman dan makanan dilakukan oleh pemilik dan istrinya dibantu oleh dua anggota keluarga lainnya. Renovasi dan penataan kedai dilakukan dengan penyesuaian estetika ruangan sesuai dengan budget yang ada, yang menciptakan suasana rumahan yang nyaman. Selanjutnya adalah distribusi, yaitu langsung di kedai, di mana konsumsi dilakukan langsung di kedai kopi yang berada di area kompleks perumahan. Untuk interaksi langsung dengan pelanggannya, pemilik kedainya sangat mengutamakan interaksi langsung dan hubungan yang intim dengan pelanggan. Untuk yang keempat adalah interaksi dengan pelanggan, kedai ini mengedepankan pengalaman yang nyaman dan akrab seperti ngopi di rumah sendiri. Untuk selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh Rarat. Ya. Silahkan, Rarat. Proses-proses yang terlibat dalam penetapan kopi di Burma. Faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas rantai pasokan di kedai kopi di Burma adalah termasuk satu efisiensi kian dalam memastikan bahwa pemasok dapat membeli bahan baku tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Keterlambatan atau ketidaksesuaian bahan baku dapat menghambat produksi.
kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku yang konsisten akan memastikan bahwa produk akhir juga konsisten, yang sangat penting dalam industri makanan dan minuman. Efektivitas hubungan dengan pemasok, membangun hubungan baik dengan pemasok, membuka jangka panjang, termasuk potensi diskon dan prioritas pengiriman. Diversifikasi masuk, menunggu menunggu menggunakan lebih dari satu pemasok untuk bahan baku utama dapat mengurangi risiko tergantung pada satu sumber. Dua, proses produksi efisiensi, otomatisasi proses, menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi bagian dari proses produksi dapat mengurangi waktu dan biaya. Pelatihan karyawan. Karyawan yang terlatih dengan baik dan bekerja lebih cepat dan dengan lebih tahan. Efektivitas, pengendalian kualitas, implementasi standar pengendalian kualitas untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan. Fleksibilitas produksi, berarti berubah atau variasi dalam keselangkan. Lagi tiga, diskusi efisiensi optimalisasi rute, menggunakan metode dan teknologi untuk menentukan rute di mana yang paling efisien untuk mengurangi biaya transportasi dan waktu pengiriman. Frekuensi pengiriman, menentukan frekuensi pengiriman yang optimal untuk menghindari kekurangan stok tanpa menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi. Efektivitas, ketepatan waktu pengiriman, memastikan produk sampai ke pelanggan tepat untuk mempertahankan kebangsaan pelanggan. Kemitraan logistik, bekerjasama dengan perusahaan logistik yang ada untuk menangani pengiriman. Empat, interaksi dengan pelanggan, efisiensi, sistem pesanan yang efisien, baik secara online atau di tempat, memproses pesanan dengan cepat dan akurat. Data pelanggan, mengelola data pelanggan dengan baik, memahami belanja dan kebutuhan mereka. Efektivitas, layanan pelanggan, memberikan layanan pelanggan yang baik untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Program loyalitas, implementasi loyalitas untuk mendorong pelanggan kembali dan melakukan pembelian berulang. 5, faktor lingkungan, efisiensi, pengelolaan limbah, mengimplementasi sistem pengelolaan limbah yang efisien untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan, menggunakan peralatan yang hemat energi untuk mengurangi daya operasional. Efektivitas, keberlanjutan, mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan untuk menekan yang aktif terhadap lingkungan. Regulasi, mematuhi semua regulasi lingkungan yang berlaku untuk menghindari denda dan maniara reputasi. 6, teknologi informasi evidensi. Sistem manajemen peran besok atau SCM saat ini sedang belajar menggunakan perangkat lunak SSM untuk mengetahui dan mengelola saluran pasokan dengan lebih efisien. Analisis data, kebanyakan menggunakan analitik data untuk membuat keputusan yang lebih baik. Efektivitas, integrasi sistem, integrasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan visibilitas dan koordinasi dalam pasokan. Komunikasi real time, memastikan komunikasi real time antara berbagai elemen dan rantai pasokan untuk respon yang cepat terhadap Salah. Respon yang cepat terhadap masalah.
Ya, selanjutnya Mbak Darat. Kriteria kriteria penilaian lokasi produk si kreator. Kriteria dari lokasi maksimal untuk Wikipedia seperti bentuk telah naik kriteria biaya atau yang mereka pilih istilah tentang yang bahan operasional dari ada keluarga biaya dapur tenaga kerja mungkin dan dibanding dengan pekerja karyawan eksternal. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah gaji atau upah minimum. Pastikan gaji yang diberikan sesuai upah minimum berlaku di daerah tersebut. Keberlanjutan gaji bisa dipertahankan daerah di dalam panjang. Baik. Tunjangan dan insentif, apakah ada tunjangan atau insentif lain yang harus diberikan? Gak apa-apa. Oke, lanjut lagi Mbak Darat. Dua, biaya transportasi biaya transportasi mencakup daya pengiriman bahan baku termasuk ke lokasi kedai biaya pengiriman untuk bahan makanan dan minum. Kopi. A. Jarak dari pemasok pemasok bisa mengurangi daya transportasi. B. Frekuensi pengiriman. Frekuensi pengiriman juga mempengaruhi daya. Lebih sering berarti biaya lebih tinggi. C. Transportasi mandiri atau eksternal. Menggunakan kendaraan sendiri atau menggunakan jasa pengiriman. Yang ketiga. Tiga, aksesibilitas pasar. Aksesibilitas pasar berarti pelanggan dalam kedai. Nah, lokasi kedai terletak memberi keuntungan aksesibilitas bagi penghuni proyek. B. Tempat parkir tersedianya tempat yang kumpulan. C. Transportasi umum, akses mudah melalui transportasi umum dapat menarik lebih banyak pelanggan. Pakai pemerintah. Kebijakan relevan dan kopi timbang perizinan memiliki izin usaha yang perlu pajak. Pertimbang pajak yang dikenakan pada usaha makanan dan minuman di daerah tersebut. C. Subsidi atau insentif. Apakah ada subsidi atau insentif dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan? 5. Faktor-faktor lingkungan. Faktor lingkungan memainkan peran penting dalam berkelanjutan dan reputasi usaha. A. Dampak lingkungan. Praktek ramah lingkungan seperti pengolahan limbah dan penggunaan bahan yang ramah lingkungan. B. Kebersihan dan keamanan. Pastikan lingkungan kedai itu bersih dan aman bagi pelanggan. C. Kenyamanan. Suasana yang nyaman dan estetika yang mendukung bisa menarik lebih banyak pelanggan. Oh, oke, silakan dilanjutkan oleh Mbak Heni. Oke, akan saya lanjutkan. Di sini ada analisis kriteria. Untuk melakukan analisis perbandingan beberapa lokasi potensial untuk fasilitas produksi kedai kopi diorama, kita bisa menggunakan beberapa metode yang telah disebutkan. Mari kita evaluasi dengan menggunakan penilaian hasil value, perbandingan biaya, analisis titik impas atau BP, dan model transportasi. Mengidentifikasi lokasi potensial. Identifikasi 3 lokasi potensial untuk fasilitas produksi. Satu, lokasi A berada di Cinere Hijau Residen. Kedua, lokasi B, pusat kota Depok. Tiga, lokasi C, kawasan komersial Margonda. Penilaian hasil value.
Penilaian hasil value melibatkan penilaian kualitatif dari berbagai faktor penting, seperti yang digambar dalam tabel yang bisa kita lihat di sini ada faktor bobot lokasi A, Cinere Residence, lokasi B, pusat kota Depok, lokasi C, kawasan komersial Margonda. Dilihat dari tabel di atas, skor total dihitung sebagai penjumlahan dari nilai faktor kali bobotnya, lokasi dengan skor tertinggi yang dipilih. Perbandingan biaya atau comparison. Membandingkan biaya operasi di setiap lokasi termasuk biaya sewa, tenaga kerja, dan transportasi dapat dilihat dari tabel yang tertera di dalam PPT ini. Di sini ada komponen biaya. Oke, lanjut ke analisis titik impas atau BEP. Menghitung titik impas untuk masing-masing lokasi. Slide-nya ketutup, Mbak Pit. Nah, Tutup, menghitung oke. titik impas untuk masing-masing lokasi berdasarkan total biaya dan pendapatan per unit. Di sini terdapat beberapa asumsi. Ada pendapatan per unit 50.000, biaya variabel per unit 30.000, dengan perhitungan BEP yaitu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Di sini bisa kita lihat dalam tabel. Saya silakan selanjutnya Mbak Pit. Model transportasi. Menganalisis biaya transportasi dari pemasok ke lokasi kedai, asumsinya adalah satu biaya transportasi per kilometer, perkiraan itu adalah Rp1.000. Jarak dari pemasok utama, lokasi A berjarak sekitar 10 kilometer, lokasi B berjarak sekitar 20 kilometer, dan lokasi C berjarak kurang lebih 25 kilometer. Dan dilihat dari tabel, biaya transportasi per kilometernya dikalikan jarak yang ada, maka bisa didapat biaya transportasi bulanan untuk lokasi A Cinere Hijau Residen sekitar 10 juta, untuk lokasi B Pusat Kota Depok sekitar 20 juta, dan kawasan komersial Margonda sekitar 25 juta. Setelah melakukan berbagai analisis, berikut adalah kesimpulan dari perbandingan lokasi. Lokasi A atau Cinere Hijau Residence memiliki skor tertinggi dalam penilaian hasil value, biaya operasional terendah, dan BEP yang paling rendah, sehingga menjadi lokasi yang paling optimal. Lokasi B atau yang berada di pusat kota Depok memiliki aksesibilitas pasar yang tinggi, namun biaya operasional dan BEP lebih tinggi daripada lokasi A. Terus lokasi C ada di kawasan komersial Margonda, memiliki biaya operasional dan BEP tertinggi, sehingga kurang optimal dibandingkan dengan dua lokasi lainnya. Berdasarkan analisis ini, lokasi A di Cinere Hijau Residen adalah pilihan yang paling optimal untuk fasilitas produksi kedai kopi diorama. Dengan mempertimbangkan semua faktor di atas, kedai kopi diorama dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis mengenai lokasi produksi yang optimal. Lokasi di komplek perumahan Cinere Hijau Residen tampaknya sudah memberikan banyak keuntungan dari segi aksesibilitas dan biaya operasional. Namun tetap harus terus dievaluasi untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis yang sehat. Kesimpulannya, berdasarkan analisis rantai pasok dan evaluasi lokasi produksi kedai kopi rumahan diorama, beberapa kesimpulan utama dapat diambil. Yang pertama adalah dari segi efisiensi dan efektivitas rantai pasok. Elemen-elemen rantai pasok diorama yang mencakup pemasok bahan baku, proses produksi, distribusi, dan interaksi dengan pelanggan memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan operasional kedai kopi ini. Efisiensi dan efektivitas rantai pasok dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keandalan dan kualitas pemasok bahan baku, proses produksi yang terlatih dan terotomatisasi, optimalisasi rute distribusi dan pengelolaan frekuensi pengiriman, layanan pelanggan yang baik dan program loyalitas yang efektif, pengelolaan lingkungan dan penggunaan teknologi informasi yang cerdas. Dengan mengelola faktor-faktor ini dengan baik, diorama dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kedua, pemilihan lokasi produksi.
Melalui berbagai metode evaluasi lokasi, termasuk penilaian hasil value, perbandingan biaya, analisis titik impas atau BP, dan model transportasi, ditemukan bahwa lokasi A di Cinere Hijau Residen adalah pilihan yang paling optimal untuk fasilitas produksi diorama. Lokasi ini menawarkan biaya operasional yang lebih rendah, akses yang baik ke pasar, dan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga adalah rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok serta mengoptimalkan lokasi produksi. Beberapa rekomendasi strategis yang disarankan antara lain diversifikasi dan negosiasi pemasok bahan baku, pelatihan rutin dan otomatisasi proses produksi, penggunaan teknologi untuk manajemen rantai pasok dan analisis data, pengelolaan lingkungan yang ramah dan keberlanjutan usaha, program pemasaran digital dan program royalitas pelanggan. 4. Implikasi dan manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan panduan yang komprehensif bagi pemilik diorama dalam mengambil keputusan strategis terkait manajemen rantai pasok dan pemilihan lokasi produksi. Implementasi hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu diorama dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi pelaku usaha kedai kopi rumahan lainnya dalam mengoptimalkan operasional dan meningkatkan daya saing mereka. Dengan demikian, diorama memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut, meningkatkan profitabilitas dan berkontribusi positif terhadap komunitas di sekitarnya. Penelitian ini menekankan pentingnya manajemen rantai pasok yang efisien dan pemilihan lokasi produksi yang tepat sebagai kunci kesuksesan dalam industri kedai kopi rumahan. Daftar pustaka, di sini ada sekitar 7 daftar pustaka yang kita ambil. Yang pertama ada Said tahun 2016 dalam bukunya Manajemen Rantai Pasok atau Supply Chain. Yang kedua Fatur Rahman dan Aknur tahun 2015 mengenai manajemen logistik dan rantai pasok. Yang ketiga Kusuma Wijaya dalam bukunya Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Yang keempat ada Budi Santoso, yaitu aplikasi analitik hierarki proses dalam manajemen. Yang kelima ada Mulyadi, dalam bukunya Manajemen Biaya, Konsep dan Aplikasi. Yang keenam juga masih Mulyadi kita ambil mengenai akuntansi manajemen dalam konsep dan aplikasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang ketujuh ada Agus Maulana di tahun 2019 yaitu Manajemen Operasi dan Rantai Pasok. Ya, oke. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Oh, Oke, nanti terima ini kasih. link YouTube-nya nanti ya, menyusul ya. Ya, terima kasih Oke, belum. paparan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Pit. Oke, baik. Tadi sudah panjang kita paparkan eh, dari eh, presentasi untuk tugas UAS Manajemen Operasional 2 ini. Saya stop share dulu ya, teman-teman. Oke, kita tutup ya teman-teman ya untuk hasil presentasi kita di kelompok 14 ini. Terima kasih untuk Mbak Heni, Mbak Rarat atas kerjasamanya. Semoga Terima apa yang kasih kita kembali. upayakan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih Amin. teman-teman. Selamat malam. Terima Dan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. saya akhiri ya teman-teman ya. Terima Oke. kasih. Iya. Iya.